Untuk jalur kabel di sebuah sepeda motor sebenarnya intinya cuma ada dua kabel, yaitu positif dan negatif, atau api dan massa, atau arus masuk dan arus keluar. Nah, untuk mengurut kabelnya dari awal sebenarnya kita hanya cari sumbernya, dari mana sumbernya dulu dan ujungnya di mana. Nah, untuk starter ACG ini dia sebenarnya sumbernya ada dua ya, bolak-balik. Sini aki sebagai sumber juga, di ACG sebagai sumber juga. Untuk penyalaan pertama untuk starter itu aki sumbernya harus masuk ke sini truk, sehingga dinamo starter dapat arus. Karena ini ada positif dan negatif, ini berputar. Berarti sumber pertamanya ini. Setelah ini berputar, setelah mesin berputar, ini yang jadi sumber sekarang. Aki udah diam. Sekarang sini berputar. Dinamo ACG ini akan menjadi dinamo cas atau dinamo pengisian aki. Nah, dia akan keluar lagi ke sini. Dia akan mengeluarkan arus lagi. Keluarkan arus dari sini, positif ini kan. Dia keluarkan arus ke sini. Cuman di sini karena kepotong, ini nggak ada. Dia akan lewati kiprok. Nah, ke sini. Kiprok masuklah ke sini yang di spin 2 untuk regulator kiprok Honda Beat ya. Honda Beat Vario Scoopy yang DC, yang kepalanya hijau. Di pin 2 ini harus masuk dari dinamo. Nanti keluarnya di pin 4. Biasanya kabelnya warnanya merah. Masuk ke sini. Ini hanya belok-belok kabel aja. Masuk lagi ke sini. Udah dia akan mengisi aki. Nah, begitu aja inti jalurnya. Berarti yang dari dinamo ACG ini, di sini kita bisa bikin dua. Sini sambungannya nanti, satu untuk ke kiprok, satunya untuk ke bendik. Nah, untuk kiprok ada 4 pin mata, 1 2 3 4. Yang kita pakai cuman 3 aja, 1 2 4 ini. Yang 3 ini untuk lampu. Untuk lampu dari mengambil arus dari sini. Lampunya di sini. Cuman kalau saya nanti kalau lampu tetap saya ngambil dari positif negatif sini. Kita cari rangkaiannya di sini, tetap ada api, ada massa di situ, bisa jadi lampu. Nah, dari bendik kabelnya yang satu positif, yang di bawah ini negatif satunya positif. Di sini terhubung ke switch starter. Nah, ini yang memutus arus di sini. Arus magnet di sini diputus switch starter. Kalau switch starter ini bagusnya kita emang mutus arus negatif, karena negatif nih tidak ada loncatan api yang gede. Kalau di sini ada ya, kalau positif ini ada loncatan api karena emang nih kabel api atau kabel positif. Ini kunci kontak. Kebetulan kalau di motor saya nggak pakai kunci kontak. Nah, ini boleh nih langsungin ke gini. Boleh juga dibikin gini. Cuman untuk sementara di motor saya ini dilangsungin nggak pakai. Jadi cuma di sini aja kabelnya ya, rangkaiannya lebih simpel. Cuman nanti kalau untuk bikin lampu, saya pasti bikin kunci kontak lagi. Karena kunci kontak asli nggak ketahui kemana, entah dulu rusak. Nanti untuk bikin lampu, saya akan bikin kunci kontak lagi, posisinya di sini. Ya sementara kayak gitu, mudah-mudahan paham ya. Lihat arusnya. Untuk start pertama ada di sini, mengalir ke sini. Cuman karena ini nggak terhubung, jadi belum diputus. Inilah posisi kunci kontak. Sini mengalir, disambung di sini truk. Sini dikasih magnet. Starter nyambung truk. Ini jadi medan magnet akan menarik ini plat di sini, akan menghubungkan ini kabel besar bendik. Nah, ini akhirnya ini menyatu ke sini. Ini berputar ke sini. Setelah berputar kencang, dia akan mengesirkan arus, akan mengeluarkan arus lagi lewatin ini. Cuman karena di sini kepisah, sini nggak ada hubungan, dia akan lewat sini arusnya lewati kiprok. Setelah di kiprok, di sini ada namanya dioda. Dioda itu arus searah, dia lambangnya seperti ini, bisa dilambangin ya. Nah, dia tidak akan bisa bolak-balik, dia akan masuk dari sini aja, keluar ke sini. Nggak bisa dari sini masuk ke sana, nggak bisa, karena dia ada dioda di dalamnya dan
dari sini masuk, di sini keluarnya, sehingga terjadilah pengecas aki masuk ke sini. Itu aja intinya. Dan di kiprok ini perlu juga namanya masa atau negatifnya. Negatif itu ada di pin 1. Udah itu aja kabelnya. Cuman kelihatan di motor itu lebih ribet karena kabelnya seliweran ya. Kalau di gambar cuman ada segini aja. Nanti kita coba praktekin di motor, emang kelihatan mungkin agak seliweran. Oke, kita lanjut ke motornya. Untuk langkah pertama, kalau saya akan memulainya dari bawah, yaitu dari starter ACG-nya atau dari dinamo. Itu ada satu kabel besar, dan kabel besarnya ini terhubung nanti ke bendik. Dan dari situ nanti juga ada satu kabel lagi ke arah kiprok. Nah, ini saya sambungin langsung, saya solder langsung. Sekarang bendiknya kita pasangin ke kabel dinamonya seperti ini. Satu kabel dari bendiknya lagi ini akan mengarah ke positif aki. Itu kabel besar juga ya. Nah, positif aki ke sini. Sekarang kita kencangin dulu kedua baut besar bendik ini. Ini dua kabel bendik, yang satunya positif dan satu negatif. Yang negatif berwarna hijau dan yang positif berwarna kuning. Ada juga yang satu lagi warna merah dan hitam, seperti biasa, merahnya positif dan yang hitamnya negatif. Nanti yang terhubung ke kunci kontak yang positif, yang terhubung ke switch starter yang negatif. Oke, sekarang kita hubungkan yang dari bendik tadi, kabel besar tadi kita hubungin ke positif aki. Nah, di positif aki ini biar nanti kabelnya rapi, sengaja kita keluarin dulu satu kabel, atau kita pas menyambungkan dengan skun kita selipin satu kabel kecil. Untuk diperhatikan juga di saat kita menyambung kabel-kabel, usahakan yang negatif aki jangan kepasang dulu ke bodi ya, supaya nanti kalau ada kabel yang beradu ke bodi dia tidak menimbulkan percikan api. Untuk positif aki diusahakan pakai isolator, boleh isolator bawaannya, boleh karet, boleh pakai isolasi yang biasa. Yang penting jangan terjadi hubungan pendek antara positif dan negatif. Nah, untuk kiproknya saya memakai kiprok Honda Beat atau Vario lama, Beat Karbu, Vario Karbu atau Scoopy, sama ya. Ini dia 4 pinnya. Untuk pin yang pertama ini adalah pin negatif, pin 1 tadi yang saya tulis di gambar atau di skema. Yang kedua ini adalah pin yang menuju, kabelnya menuju ke dinamo pengisian atau tadi starter ACG-nya. Nah, yang bawah adalah kabel positif dari kiprok, itu akan menuju ke positif aki. Nah, yang satunya lagi ini adalah pin untuk lampu. Ini kalau untuk sekarang kita nggak bakalan pakai. Ini biasanya kabelnya warnanya kuning. Jadi tujuan kita menghafalin pin tadi, sewaktu-waktu kita beli soket yang abal-abal, dia warnanya ngacak, nggak bakalan sama. Ini juga udah saya rubah, warnanya tetap aja warnanya ngacak. Nih, sebenarnya kalau yang warna begini dia nggak bakalan ada warna birunya. Harusnya putih, yang biru itu putih kalau untuk yang Honda. Ini juga urutannya tadi berantakan, ini udah saya rapikan. Jadi hijau di hijau, merah di merah. Cuman yang warna biru ini nggak ada harusnya. Yang penting kita udah hafal posisi pinnya. Sekarang kita bautkan regulator kiprok ke sasis motor. Oke, kita siapin dulu isolasi bakarnya. Kalau nggak punya isolasi bakar, isolasi biasa juga boleh.
Sambungkan kabel negatif kiprok ke kabel negatif aki. Oke, setelah beres kita taruh aja dulu atau kita simpan aja dulu, nggak usah dipasang dulu ke akinya. Kembali lagi ke yang positif, ini kabel yang satunya tadi kita sambungin lagi ke positif kiprok. Lalu gabungin juga yang positif bendik, karena kita nggak pakai kunci kontak. Tapi kalau pakai kunci kontak, nah pemutusnya di sini nanti. Yang ini kita di tengah-tengah ini kita pasang kunci kontak. Sekarang kita tidak pakai kunci kontak, jadi kita langsungin yang positif dari aki ke positifnya bendik, digabung dengan positifnya di kiprok. Oke, udah beres yang positif dari bendik, tinggal yang negatifnya bendik ini nanti ke saklar. Sekarang kita kembali lagi ke positif yang dari ACG atau yang buat pengisian, kita sambungin ke pengisiannya kiprok. Oke, kita lanjut ke saklar. Sebelumnya kita cari dulu kabel yang mana kabel starter. Ini udah ada yang diikat-ikat atau ditandain, tapi ada dua ikatan, yang satunya buat lampu, yang satunya pasti buat starter. Kita cari dulu menggunakan avometer. Nah, ini udah dapat kabel starternya, kelihatan dari avometer itu terhubung dan angkanya 0, berarti tidak ada hambatan, aman. Starter itu fungsinya adalah untuk menyambungkan arus, sedangkan di sini yang kita mau sambungkan atau yang kita mau putuskan adalah kabel negatif bendik. Nah, berarti satunya kabelnya ke bendik, satunya ke negatif aki. Yang dari starter bebas warna apa aja ya. Ini kita hubungkan yang dari starter satu, yang ke negatifnya bendik. Berarti tinggal yang dari starter yang satunya lagi ke negatif baterai. Nah, ini tadi kita udah punya kabel juga satu. Cuman ini kita rapikan lagi untuk ke bodi motor atau ke sasis motor. Kita bikin skun lagi satu. Nanti biar di bodi motor ini, di bagian yang udah catnya kekelupas ya, itu bisa kita pasang kabel massa atau kabel bodi. Nah, untuk kabel massa kita akan pasang di bekas lasan si gantungan aki.
Karena sini catnya udah kekelupas ya, cat bodinya udah kekelupas, jadi lebih bagus untuk kabel masa di sini. Kita hanya bikin satu kabel masa aja. Oke, setelah semua kabel-kabel terpasang, baru yang terakhir kita hubungkan kabel masa ke kutub negatif aki, baru kita kencangkan. Oke, untuk rangkaian starter dan pengisian aki udah beres semua kabelnya. Tinggal kita rapikan kabel-kabel ini, semua kita akan bungkus dengan rapi. Seperti yang saya bilang dari pertama, langkah berikut yang terakhir adalah merubah posisi knalpot. Karena mesin udah bergeser, jadi mentok ke sasis. Untuk motor jenis sasis model motor saya ini, knalpotnya harus dirubah dan kita akan ganti exhaustnya dengan exhaust yang baru. Kebetulan exhaust yang lama lebih kecil diameternya, ini saya ganti yang lebih gede dan lekukannya lebih rapi. Pengerjaan ini harus dilakukan dengan las karbit ya, atau bisa langsung ke tukang knalpot. Kuning merah, kuning putih, kuning putih, kuning putih ya. Oke, sip.